Apa sih resep sederhana untuk bahagia? Pertama, punya Yesus. Kenapa? Karena Yesus kasih jaminan keselamatan. Kedua, Yesus janji kasih damai sejahtera. Kedua adalah supaya kita damai sejahtera, bahagia, jangan hidup dalam dosa. Karena biarpun saudara sudah orang percaya, dan mestinya dapat damai kan? Tapi pada saat kita hidup dalam dosa, damai itu pasti hilang. Waktu kita percaya ada damai. Nah di sini saya perlu bedakan antara jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Tahu bedanya? Jatuh dalam lubang dan hidup dalam lubang. Tahu bedanya? Ya kan? Orang kalau jatuh dalam lubang, suatu tindakan tidak sengaja jatuh. Lalu setelah itu keluar. Tapi kalau dia jatuh dalam lubang, lubang enak juga ya. Bawa kulkas, bawa kasur, ya tinggal 1 bulan di sana. Ya, itu namanya hidup dalam lubang. Nah, orang kita waktu percaya Yesus dapat jaminan. Saya bahagia sejahtera. Yesus berjanji berikan damai sejahtera. Saya pasti damai sejahtera. Tapi kenapa ya? Kok saya sudah jadi Kristen kok gak damai? Coba cek. Mungkinkah kita itu hidup di dalam dosa? Dosa favorit kita beda-beda. Yang ini dosa favoritnya duit. Kalau yang lain-lain dia kuat, tapi kalau duit dia gak kuat. Sampai kalau berdoa pun ada koin bunyi dia pasti buka mata. Ya, ada orang yang duit tidak masalah, digoda dengan duit pun tidak, tapi dia problem dengan seks. Mungkin duit tidak, seks tidak, tapi gampang iri hati dan mudah sekali iri hati. Masing-masing kita itu punya dosa favoritnya. Dan seringkali kita hidup di dalam dosa itu. Nah saudara-saudara, waktu kita hidup di dalam dosa, percayalah damai sejahtera yang Tuhan kasih di awal itu bisa hilang. Tuhan bisa menghajar kita dengan menghilangkan damai sejahtera kalau kita hidup dalam dosa. Yesaya 59 bilang begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah, jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tuhan itu sumber damai sejahtera, sumber bahagia kita. Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan terganggu karena dosa, maka kita bisa hidup dalam tidak damai, tidak bahagia. Maka semua orang yang menyembunyikan dosa, tidak membereskannya, tak mungkin bahagia. Kebahagiaan baru bisa kembali kalau dosa itu dibereskan, diakui di hadapan Tuhan. Sepanjang kita tidak membereskan dosa-dosa kita, Tuhan menghajar kita dengan tidak damai. Kalau saudara sekian lama hidup kok tidak damai, coba pikir jangan-jangan ada dosa yang masih dipelihara. Karena itu yang masih punya dosa favorit, mari lepaskan dosa itu. Bereskan dengan Tuhan. Kalau ada kaitan dengan sesama, selesaikan dengan sesama. Maka Tuhan kembali berikan damai sejahtera dalam hati.